Patut diperhatikan dan ditonton dengan seksama. Keberangkatan Timnas Indonesia ke Australia, bocoran eksklusif Pak Soemarji yang mengungkap segalanya. Apa yang terjadi di balik keberangkatan Timnas Indonesia menuju Australia? Pak Soemarji akhirnya membocorkan informasi yang mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang perjalanan tim ini. Jangan lewatkan detail menarik tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa yang akan menjadi kiper nomor 1? Emil Audero tantang Maarten Paes, ada yang harus tersingkir. Ketegangan semakin meningkat menjelang pemilihan kiper utama Timnas Indonesia. Emil Audero menantang Maarten Paes dan hanya ada satu tempat tersisa. Siapa yang akan dipilih pelatih? Tonton video ini untuk mengetahui siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir. Bikin heboh, akhirnya terkuak strategi rahasia Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi hingga menang 2-0, isi rapat yang terkubur akhirnya terungkap. Semua yang terjadi di rapat rahasia Timnas Indonesia akhirnya terungkap. Bagaimana mereka akan menghadapi Arab Saudi? Temukan rincian strategi dan keputusan besar yang mereka buat di balik layar dalam video ini. Egy Maulana Fikri cedera jelang laga krusial. Apa dampaknya bagi Timnas Indonesia? Cedera yang menimpa Egy Maulana Fikri datang tepat sebelum pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Bagaimana dampaknya terhadap persiapan Timnas Indonesia? Simak bocoran lengkapnya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Patut diperhatikan dan ditonton dengan seksama. Keberangkatan Timnas Indonesia ke Australia, bocoran eksklusif Pak Soemarji yang mengungkap segalanya. Apa yang terjadi di balik keberangkatan Timnas Indonesia menuju Australia? Pak Soemarji akhirnya membocorkan informasi yang mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang perjalanan tim ini. Jangan lewatkan detail menarik tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Soemarji berharap fan Timnas Indonesia bisa realitas saat laga tandang melawan Australia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kedua tim akan digelar di Allianz Stadium Sydney, Kamis. Selain itu, Timnas akan melawan Bahrain pada 25 Maret nanti. Pertandingan melawan tim berjuluk Socheroos akan jadi laga debut untuk pelatih Patrick Kluivert. Soemarji menjelaskan rombongan dari Indonesia akan berangkat pada 16 Maret. Mereka langsung ke Australia untuk melakukan adaptasi dan persiapan tim. Tentunya waktu yang ada akan coba dimaksimalkan dengan baik. Kita harus realistis di Australia. Karena kita tahu bahwa kita berangkat tanggal 16 Maret, H-4, kata Soemarji. Pemain yang berkarir di luar negeri akan berangkat mulai tanggal 18 Maret ke Australia. Dengan waktu yang pendek dan penerbangan yang panjang diprediksi baru tanggal 19 Maret semua pemain lengkap. Skuad Garuda hanya memiliki waktu sehari sebelum pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret. Pemain yang dari Eropa (libur FIFA Matchday) ada yang selesai tanggal 17 Maret. Artinya kita baru akan bisa kumpul lengkap itu tanggal 18 Maret. Tanggal 19 Maret official training, tanggal 20 Maret kita main. Perbedaan jam Eropa dan Australia itu 12 jam. Yang Amerika tambah 4 jam lagi lanjutnya. Soemarji berharap fan Timnas Indonesia bisa menyadari kondisi saat ini. Skuad Garuda memang dalam misi untuk bisa mendapatkan poin maksimal saat melawan Australia dan Bahrain.
Tentunya tim pelatih akan coba memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim dengan baik. Mereka akan coba memberikan yang terbaik dan semua pemain diharapkan dalam kondisi bugar. Kita harus realistis dengan kondisi recovery yang memang mepet. Tetapi tidak boleh kecil hati, semua kita optimis berikan yang terbaik, ujarnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Siapa yang akan menjadi kiper nomor 1? Emil Audero tantang Maarten Paes, ada yang harus tersingkir. Ketegangan semakin meningkat menjelang pemilihan kiper utama Timnas Indonesia. Emil Audero menantang Maarten Paes dan hanya ada satu tempat tersisa. Siapa yang akan dipilih pelatih? Tonton video ini untuk mengetahui siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir. Patrick Kluivert hanya boleh mendaftarkan 23 pemain dalam pertandingan. Hernando Ari atau Nadeo Argawinata bakal terpental. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin dalam kurung 10 Maret 2025. Kiper pinjaman Palermo dari Como 1907 itu bakal memberi opsi alternatif bagi pelatih Timnas Indonesia di bawah Mistar. Pos penjaga gawang tim Garuda menjadi milik Maarten Paes sejak ia tersedia pada September 2024 lalu. Paes menggantikan Hernando Ari yang mulai menunjukkan gejala tak bisa bermain di level tinggi Asia pada babak sebelumnya. Hernando Ari melakukan blunder pada laga kontra Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu kehilangan kepercayaan diri saat jumpa Filipina. Sejak Paes masuk untuk putaran ketiga kualifikasi, problem kiper tersebut tak pernah muncul lagi. Emil di atas kertas akan menjadi pengganti setara atau setidaknya mendekati kualitas yang dimiliki Paes. Dengan segala hormat pada kiper jebolan dalam negeri, Emil memiliki kualitas dunia berkat tempaan di Akademi Juventus dan karier di Liga Italia. Musim lalu ia menjuarai Serie A Italia bersama Inter Milan sebagai Serapyan Sommer. Ketum PSSI Erick Thohir pun sedari awal memplot Emil untuk memberi persaingan kepada Paes karena kiper lokal belum bisa melakukannya. Kita juga bicara sama Maarten Paes bahwa persaingan itu diperlukan dan Maarten sangat welcome, ucap Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali, ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Maarten Paes. Artinya kita mempunyai 2 kiper yang kokoh. Adapun kiper ketiga akan diisi kiper lokal sebisa mungkin masih berusia muda. Di posisi ketiga kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Dengan pernyataan tersebut, maka bisa disimpulkan Hernando bakal menjabat kiper cadangan ketiga itu. Seorang pelatih timnas biasanya membawa 2 kiper cadangan dalam skuad pertandingan yang berisi 23 pemain. Itu berarti Paes bakal bermain, Emil bakal menanti kesempatan sebagai backup utama, dan Hernando akan berjaga-jaga dalam situasi terburuk. Sementara itu, Nadeo bakal terpental dari skuad pertandingan. Dengan skuad terpanggil berjumlah 30 pemain dan skuad pertandingan berisi 23 pemain, maka akan ada 7 pemain, termasuk Nadeo, yang hanya menonton di tribun eksekutif. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Bikin heboh akhirnya terkuak strategi rahasia timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi hingga menang 2-0, isi rapat yang terkubur akhirnya terungkap. Semua yang terjadi di rapat rahasia timnas Indonesia akhirnya terungkap. Bagaimana mereka akan menghadapi Arab Saudi? Temukan rincian strategi dan keputusan besar yang mereka buat di balik layar dalam video ini. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji akhirnya bicara tentang pertemuan internal pemain timnas Indonesia. Pertemuan tersebut terjadi jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November tahun lalu. Banyak rumor yang muncul bahwa pertemuan ini adalah bentuk kekecewaan pemain kepada pelatih Shin Tae-yong. Bahkan, isu ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan untuk mendepak Shin. Sumarji menjelaskan bahwa masalah ini sudah menjadi isu liar. Menurutnya, pertemuan pemain timnas di hotel tersebut dipimpin oleh Jay Itzes. Namun, Jay sudah izin kepada dia dan Shin Tae-yong sebelum mengumpulkan pemain. Itu harus diluruskan, ide itu kan setelah kita kalah lawan Cina dan Jepang, itu Jay bercerita ayo kumpul semuanya harus begitu, harus bicara. Dia dalam kurung, Jay minta izin ke saya juga ke coach, dalam kurung Shin Tae-yong, meminta izin bukan tidak meminta, kata Sumarji. Pertemuan ini terjadi setelah sesi makan dan hanya dihadiri oleh pemain. Hasil pertemuan ini dilaporkan oleh Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan Jay kepada staf timnas. Bilang saja pada saat sesi makan, setelah makan silahkan bicara dengan para pemain semuanya. Setelah itu dia lapor ke saya apa yang dibicarakan, Ridho juga lapor. Kan ini dalam kurung kapten ada Jay, Ridho, dan Asnawi juga lapor ke saya, lanjutnya. Sumarji melanjutkan aksi pemain ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Apalagi mereka mendapatkan kekalahan beruntun saat melawan Jepang dan Cina. Perlu pendekatan khusus agar bisa bangkit dan akhirnya sukses mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan atas The Green Falcon membuka asa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret nanti skuad Garuda akan melawan Australia dan Bahrain. Jadi soal kaitannya dengan pemain bicara dari hati ke hati kan sudah biasa kita terapkan dan saya di Bayangkara FC juga sama. Posisinya kan kita kalah 2 kali itu kan pasti down dalam kurung mentalnya. Sekarang tinggal bagaimana upaya kita menyatukan tekad agar motivasinya lebih, ujarnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Egy Maulana Fikri cedera jelang laga krusial. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia?
Cedera yang menimpa Egy Maulana Fikri datang tepat sebelum pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain. Bagaimana dampaknya terhadap persiapan timnas Indonesia? Simak bocoran lengkapnya di video kali ini. Kabar buruk datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Salah satu pemain timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, mengalami cedera. Egy Maulana Fikri sudah tidak terlihat dalam 2 pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 2024/2025. Pemain bernomor punggung 10 itu absen saat Dewa United menang 6-0 atas Semen Padang dan kalah 0-1 dari Borneo FC. Egy Maulana Fikri terakhir kali bermain saat Dewa United menang 2-1 atas Persik Kediri. Namun ia hanya bermain selama 58 menit dan digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerin, bingung dengan keputusan Patrick Kluivert yang memanggil Egy Maulana Fikri. Padahal nyatanya, mantan pemain FK Senica itu mengalami cedera. Saya tahu ini tanda tanya besar. Seharusnya ini adil untuk kita duduk bersama-sama, kata Jan Olde Riekerin. Meski begitu, pelatih asal Belanda itu tetap mengizinkan Egy Maulana Fikri pergi ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri akan bergabung bersama timnas Indonesia pada Minggu. Egy Maulana Fikri tidak sendiri bergabung ke timnas Indonesia dari Dewa United. Ada 2 rekannya lagi yang juga dipanggil Patrick Kluivert, yakni Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara. Saya bilang ke Egy Maulana Fikri, ini bagus untuk kamu ke timnas Indonesia. Mereka akan merawat dia dengan baik. Jadi kami bisa dapat untung juga, kata Jan Olde Riekerin. Jan Olde Riekerin menegaskan bahwa Egy Maulana Fikri merupakan pemain penting untuk Dewa United. Tentu saja ia berharap mantan pemain Persab Brebes itu tidak mengalami cedera. Egy Maulana Fikri pemain penting. Tentu saja timnas Indonesia bangga dengan dia, tutup Egy Maulana Fikri. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis tanggal 20 Maret. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret.